Padahal coaching cuma gagal di AFF. Itu pun pakai tim U22, tim yang dipanggil bukan hanya sekedar atas keinginan coaching, tapi juga ada andil dari keputusan PSSI dan klub-klub di Liga 1 juga. Mereka yang mengkritik lupa dengan apa yang telah dibangun pelatih asal Korea itu. Seperti membawa lolos timnas ke round 3 yang otomatis memberikan tiket Piala Asia 2027, lolos ke semifinal Piala Asia U23, hingga yang terbaru bersaing di round 3 menghadapi tim-tim raksasa Asia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka lebar, tapi sialnya ulah dari orang-orang tak bertanggung jawab justru coba merusak apa yang telah dibangun di tubuh timnas. Tapi tenang, meski diam, coaching tetap fokus kok. Dukungan pun akan selalu ada untuk dirinya, termasuk dari para punggawa tim Garuda saat ini. Dan di video ini kita akan sama-sama ulas gimana coaching bisa menutup mulut para pengkritik dengan para pemain bersatu di skuad tim Garuda. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, walaupun dia ngelolosin. Mulai dari pandit, buzzer, hingga banyak sebagian netizen, saat ini banyak yang mengkritik sosok Coach Shin Tae-yong usai kampanye buruknya di ajang AFF. Seperti kita tahu, Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar para pemain Under-22 gagal lolos di fase grup ajang AFF atau ASEAN Football Championship 2024. Saat itu, timnas hanya mampu meraih 1 kemenangan, dengan 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak suka sama coaching untuk menyerang habis-habisan dirinya. Memang sih, coaching harus dievaluasi dan melakukan evaluasi untuk skuadnya. Tapi bukan berarti harus dipecat hanya karena turnamen AFF, di mana timnas aja cuma pakai timnas muda. Sebagai catatan, kalau ditanya siapa suruh pakai pemain muda, itu kan sudah keputusan bersama, mulai dari PSSI dan STY, termasuk klub-klub Liga 1 yang hanya mengizinkan pemain mudanya yang diambil, di mana tujuannya adalah menyiapkan regenerasi tim Garuda guna ajang yang lebih besar di tahun 2025. Misalnya pemain muda di AFF performa dan tampil bagus, maka itu akan jadi persiapan yang sempurna untuk ajang di tahun 2025. Tapi kalau belum perform, kita kan bisa memetik pelajaran positif bahwa apa yang perlu dibenahi dan dievaluasi dari skuad muda kita. Benar gak? Meski begitu, coaching memilih untuk tetap bungkam dengan kritikan-kritikan yang memintanya out. Sebaliknya, pelatih yang telah menangani timnas sejak 2020 itu hanya punya satu cara untuk bisa membungkam mereka yang telah mengkritiknya. Kami pikir coaching sudah tahu, dan caranya adalah membawa timnas melangkah ke Piala Dunia. Sementara itu, untuk bisa membawa timnas melangkah ke Piala Dunia, kesempatan tim Garuda sebenarnya terbuka cukup lebar, teman-teman. Terkhusus jika melihat klasmen saat ini, maka Indonesia yang berada di posisi 3 grup C di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia punya peluang besar karena dalam 4 pertandingan sisa, jadwal Indonesia terbilang paling menguntungkan. Timnas akan memainkan laga tandang ke Australia, yang targetnya adalah imbang. Syukur-syukur bisa menang. Setelah itu ada 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan China yang harus dimenangkan dan potensinya besar. Jika target di 3 laga itu berhasil, kita sih hampir dikatakan lolos sebelum terakhir main nothing to lose menghadapi Jepang. Jadi jika 7 poin dari 3 laga kontra Australia, Bahrain, dan China itu bisa diraih, potensi ke Piala Dunia Indonesia akan terbuka. Akan terbuka lebar guys jika menang di 4 laga terakhir guys. Tentu saja dengan melihat laga lainnya. Dan itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan Coach Shin di tahun 2025 untuk membungkam tiap kritikan yang mengarah kepadanya saat ini. Walaupun sejatinya, kritikan padanya juga gak masuk akal kalau menurut Mimin.